Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada saat ini saya akan memulai kajian tafsir, yaitu kajian tafsir surat Al-Kahfi. Ya, di mana surat Al-Kahfi ini adalah surat yang dianjurkan oleh para ulama ya, oleh Rasul juga, yaitu surat untuk fadilahnya ya, untuk fadilah surat Al-Kahfi ini dibaca setiap hari Jumat ya, karena memiliki keutamaan. Adapun surat ini asbabun nuzulnya adalah mengisahkan 7 pemuda soleh dan seekor anjing yang mengasingkan diri dari kerajaan penguasa zolim dan kafir. Mereka ini hidup pada masa Raja Dikianus di Romawi beberapa ratus tahun sebelum diutusnya Nabiullah Isa alaihissalam. Mereka dipaksa menyembah berhala. Namun para pemuda soleh ini menolak dan lari dari kerajaan, dari kejaran pasukan raja sehingga sampai di mulut gua. Dan dijadikan akhirnya tempat persembunyian dengan izin Allah. Kemudian mereka ditidurkan selama 309 tahun di dalam gua. Dan kemudian dibangkitkan kembali ketika masyarakat dan raja mereka sudah berganti menjadi masyarakat dan raja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara 2 Jumat. Ya, hadis riwayat Hakim. Surat Al-Kahfi termasuk surat Makiyah. Ya, 110 ayat. Kecuali ayat 28 dan 82 sampai dengan ayat 101 itu Madaniyah. Turun sesudah surat Al-Ghasyiyah. Ya, Al-Kahfi itu sendiri artinya gua. Gitu. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang hafal 10 ayat dari permulaan surat Al-Kahfi dipelihara dari fitnah Dajjal ya. Dan sabdanya pula, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka timbullah cahaya baginya dari telapak kakinya hingga ke langit, yang memberikan sinar baginya kelak di hari kiamat. Dan diampunilah baginya semua dosa di antara 2 hari Jumat. Ya, ya. Sabda Nabi pula, ya, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka memancarlah cahaya baginya sejak mulai membacanya sampai Jumat berikutnya. Jadi asbabun nuzul ayat 109 dan 110. Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Artinya, katakanlah, Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi. Katakanlah kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Rabbku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Ya, surat Al-Kahfi ayat 109. Ya, diriwayatkan oleh Al-Hakim dan lain-lain yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa Quraisy berkata kepada Yahudi, berilah kami bahan untuk kami tanyakan kepada orang ini. Maksudnya Muhammad ya, Nabi Muhammad ya.
Mereka pun berkata, tanyakan kepadanya tentang ruh. Kaum Quraisy pun bertanya kepada Rasul, maka turunlah ayat tentang ruh. Ya, surat Al-Isra ayat 85. Ya. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhi fi amri rabbi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Ya. Kemudian setelah kaum Quraisy menyampaikan jawabannya, berkatalah kaum Yahudi, kami diberi banyak ilmu dengan diberi Taurat. Dan barang siapa diberi Taurat, sesungguhnya ia diberi kebaikan yang banyak. Maka turunlah ayat ini, yaitu Al-Kahfi ayat 109, yang menegaskan bahwa ilmu Allah tidak akan ada yang menyerupainya dan tidak akan habis-habisnya. Qul innama ana basyarum mislukum yuha. Qul innama ana basyarum mislakum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya ilah kamu itu adalah ilah yang esa, Tuhan yang esa. Jadi barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Surah Al-Kahfi ayat 110 ya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, ya. Jadi itu sedikit penjelasan tentang surah Al-Kahfi, ya. Kita lanjut dengan surat Al-Kahfi ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepadanya Alkitab atau Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Qala al-mu'allifu rahimakumullah, alhamdu wa huwa al-wasfu bil jamil sabitu lillah ta'ala. Wa hal muradul i'lam bidzalika lil iman bihi as-sana bihi aw huma ikhtilati afyaduhuma asalis alladzi anzala ala abdihi Muhammadun ay al-kitab ay al-Qur'an walam yaj'al lahu ay fihi iwaja ikhtilafan aw tanaqudun wal jumlatu hal minal kitab. Jadi di sini yang pertama dari ayat alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja, ya. Alhamdu wa huwa al-wasfu bil jamil, yaitu segala puji. Alhamdulillah, segala puji, memuji ialah menyifati dengan baik. Apa sih ini menyifati dengan baik ini apa, gitu kan, ya. Atau bil jamil, di sini kan ada bahasanya bil jamil, wa huwal wasfu bil jamil, yaitu menyifati Allah itu segala puji bagi Allah itu ini adalah sifatnya, wa huwa al-wasfu bil jamil, ialah menyifati dengan indah, ya. Jamil ini indah, ya, baik, ya.
bisa juga baik, ya, tapi lebih kepada indah ya. Jamilah, cantik ya. Kalau jamil itu indah gitu. Bil jamil di sini yang maha indah ya. Seperti apa namanya? Seperti hadis Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal ya, itu. Jadi sesungguhnya Allah itu maha indah. Ya. Dia mencintai keindahan. Yuhibbul jamal. Itu hadis riwayat Muslim itu. Makna al-jamil menurut Ibnul Qayyim ya, mengungkapkan keindahan Allah Azza wa Jalla terbagi menjadi 4 bagian, yaitu keindahan zat, sifat, perbuatan, dan asmanya ya, atau nama-namanya. Semua nama Allah adalah sifat yang sempurna. Semua perbuatan Allah itu penuh hikmah, maslahat, keadilan, serta kasih sayang. Adapun keindahan zatullah merupakan perkara yang tidak bisa disamai oleh makhluk selain Allah. Ya. Tidak ada yang mengetahuinya selain Allah. Ya. Ini pengetahuan tentang keindahan Allah yang dimiliki oleh makhluk hanya sekedar definitif atau definisi. Yang Allah memperkenalkan kepada sebagian para hamba yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Jadi keindahan Allah terpelihara dari perubahan-perubahan dan tertutup oleh pakaian, ridho, dan sarung atau izar kebesarannya. Ya, izar kebesarannya Allah ini. Ini sebagaimana sabda Rasulullah ketika menghikayatkan dari Rabbnya, dari Rabbnya, dari Tuhan, yaitu sebuah hadis qudsi, al-kibriya'u ridai wal azamatu izari. Jadi kebesaran itu adalah pakaianku dan keagungan itu adalah sarungku. Ya. Gitu. Jadi kalau ada orang sombong itu tidak pantas itu ya. Karena apa? Itu pakaiannya Allah itu ya. Al-kibriya'u ridai ya. Kebesaran itu adalah pakaianku ya. Tidak boleh manusia sombong itu ya. Wal azumatu izari ya. Jadi keagungan itu adalah sarungku gitu. Ya. Jadi doa ibadah kepada Al-Jamil dan konsekuensinya satu ya, sebaik-baik penampilan indah adalah untuk Allah ini. Jadi kita memakai gamis, memakai apa ya, yang indah-indah ya. Ini kita harus apa? Ini untuk Allah gitu ya. Mau sholat rapi ya, mau Jumatan pakaiannya rapi. Ini apa? Ini keindahan ini untuk Allah, karena Allah maha indah. Ya. Dan hakikat keindahan seseorang hamba terletak pada hatinya. Ya, harus ada penyelarasan, ya, zahiriyah dan batiniyah. Ya, maka Allah hanya memandang jiwa dan hati, ya, bukan lahiriah dan penampilan, gitu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ini sesungguhnya Allah tidak memandang tubuh dan penampilan kalian, akan tetapi Dia hanya memandang hati kalian. Ya, ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim ya. Yang kedua adalah oleh sebab itulah Allah berwasiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh umat ya tentang keindahan hati. Jadi Allah mewasiatkan keindahan bersama sejumlah perilaku ya, seperti sabar. Ya. Sabar itu kan sesuatu ya, hati yang sabar itu kan hati yang indah. Jadi bukan hati yang ruwet itu. Sabar itu keindahan.
Gitu. Karena apa? As-sabru ma'allah. Orang sabar itu bersama Allah. Allah itu alhamdulillah, ya kan? Nah, Allah itu maha segala puji, ya. Dan di balik segala puji itu ada keindahannya Allah itu. Jadi orang sabar itu ada sesuatu yang indah, ya. Ada bersama Allah, ya. Jadi sejumlah perilaku itu sabar, ya, hajar, isolasi, maaf dan talak, ya. Meski sebagian terasa pahit, namun Allah mensifatinya dengan indah. Itu sabar yang indah. Fasbir sobron jamila. Jadi maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Ya, ini kadang-kadang hati ini nih kadang-kadang ya, sabarnya masih sabar nggak baik ini kadang-kadang ya. Ya ditimpa ujian, dikuranginya harta, pasti itu nggak jauh umumnya pasti melihat, oh no, orang nggak ibadah, ya kok saya rajin ibadah, kok orang lain rajin ibadah, kok rezekinya banyak aja ya. Ini jadi melihat istidraj orang itu, ya kan? Belum tentu orang itu ya itu rezekinya bagus di mata Allah, itu belum tentu. Bisa jadi itu sebenarnya sisaan buat orang-orang semacam itu, gitu kan? Ya, orang yang jauh dari Allah, gitu. Ya Allah maha pemberi, maha pengasih, tapi dikasih siapapun dikasih, mau rajin sholat, mau kagak sholat, ya, mau taat, mau tidak taat, Allah maha pengasih, gitu kan. Tapi pengasih itu kan ada dua, ya kan. Benar-benar dikasih dengan oleh Allah untuk dinaikkan derajatnya, ada yang dikasih oleh Allah untuk dihancurkan derajatnya. Artinya istidraj di situ, ya. Jadi maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Sabar yang baik itu yang bagaimana? Ya, ya sabar yang bermakrifat tentunya. Ya, sabar yang mengetahui, ya, bahwasanya Allah yang memberikan kita ujian, yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita segala macam itu Allah. Nah, ini kan sabar yang baik. Ya, disikat dengan sabar. Ya, sambil bersyukur, sambil terus berzikir, ini sabar yang baik, ya. Itu ya. Itu fasbir sobron jamila. Isolasi atau menjauhi dengan indah ada, ya. Wahjurhum hajron jamila. Dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Gitu kan. Jadi apa? Kalau kita masih tergoda dalam dunia sosial, ya, terhadap lingkungan sekitar, kalau memang tidak ada manfaatnya, kita jauhkan dari diri kita. Tidak ada manfaat secara ukhrawi, kita jauhkan. Tidak ada manfaat secara qalbu, tidak ada manfaat secara jawarihi, secara lahir dan batin, ya, kita jauhkan. Itu kan dengan jauhilah mereka dengan cara yang baik, ya. Wahjurhum hajran jamila. Itu. Jadi kalau kita melakukan dengan baik, maka tidak ada permusuhan, persengketaan dan sebagainya. Itu, ya. Itu. Katakan dengan indah, wah, saya sudah tidak ini lagi, ya. Biasa kan ada orang bujukan setan itu kan, ya, gitu. Katakan dengan indah dan kemudian menjauhinya, ya, itu. Wa'fu, jadi afun, ya, maaf yang indah, ya. Fasfahi asofhal jamil, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik, ya. Fasfahi asofha al-jamil, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik, gitu. Ya, ini, ya, harus memaafkan kalau ada kesalahan atau apa dengan cara yang baik, dengan cara yang indah, gitu loh. Jangan ini udah memaafkan sahabatnya, saudaranya, mukanya masih ditekuk, itu kan tidak indah terlihatnya, itu kan, ya. Kemudian berpisah dengan indah. Wasarrihu
wasarrihuna sarahan jamila. Ya. Dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Nah ini dalam rumah tangga terkadang ya kan, ketika sudah terjadi apa namanya dalam ilmu fikih itu ada istilah apa namanya itu, udah keretakan di dalam rumah tangga menjelang apa namanya qabla tolak ya, menjelang perceraian ya kan, kadang-kadang ya kemudian diarahkan ke pengadilan agama, masih ada itu ya intrik-intrik segala macam agar istrinya tidak datang ke pengadilan dan sebagainya gitu kan. Tidak memberikan istrinya untuk berbicara ya, melepaskan unduk-unduknya di depan pengadilan dan sebagainya, pengadilan agama ya, malah masih bermusuhan gitu kan kadang-kadang ya kan, bahasanya fariquna bil ma'ruf atau tasrihuna bil ma'ruf itu kan. Kalau mau berpisah-pisah dengan baik gitu kan, dengan baik, nggak perlu ada pertengkaran, pertikaian di dalam hubungan berumah tangga. Kalau memang sudah tidak cocok di antara keduanya, memang ada jalannya itu kan. Jalannya adalah perceraian gitu kan. Kalau mau dirujuk, kalau memang dipisah dengan cara yang baik itu ya. Itu kadang-kadang belum pada dewasa dalam berumah tangga itu orang-orang yang berakhir pada saling perang, saling fitnah, saling tuduh segala macam itu ya. Jadi berpisah dengan indah, wasarrihu unnasya sarahan jamila ya. Au fariquna bil ma'ruf au tasrihuna ya kan bil ma'ruf itu. Jadi kalau bahasa fikih, bahasa ininya itu ya. Jadi ada apa? Ada keindahan di situ ya. Ada keindahan, walaupun pahit mungkin ya. Yang jelas karena talak itu kan ada abghadul halal ilallah ta'ala azza wa jalla at-talaq ya, perkara yang halal dan sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian ya. Itu kalau bisa dalam rumah tangga jangan sampai terjadi perceraian ya, sekuat mungkin dipertahankan itu ya. Ya. Jadi Allah menyukai ya penampilan yang indah tanpa berlebihan, ya, kesombongan dan keangkuhan. Ya, Allah menyukai penampilan yang indah tanpa berlebihan, ya, kesombongan dan keangkuhan. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Ya. Tidak akan masuk surga ya siapa yang dalam hatinya fi qalbihi terdapat kesombongan meski hanya sebesar zarrah ya, zarrah gitu. Seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya seseorang menginginkan baju yang indah dan sandal yang indah, apa itu termasuk kesombongan? Nabi SAW menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan Allah mencintai keindahan. Sombong itu menolak keindahan dan merendahkan orang lain. Tuh, hadis riwayat Muslim. Ya. Yang keempat adalah Allah memberikan keindahan dalam penciptaan makhluk-makhluknya yang Dia kehendaki. Allah Ta'ala berfirman, amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa anbatna bihi hadaiqa dzata bahjatin makana lakum antun bitu syajaraha a ilahun ma'allah balhum qaumun ya'dilun. Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan air untukmu dari langit, wa anzala minas sama'i ma'an ya, lalu kami
tumbuhkan dengan air itu, wa anbatna bihi hadaiqa dzata bahjatan, ya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah. Ya. Yang memiliki keindahan, ya, berpandangan indah. Yang kamu sekali-kali tidak mampu. Ya, makana lakum antun bitu sajaroha. Yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Itu. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepasnya ke tempat pengembalaan. Yang keenam adalah yaitu Allah memberikan keindahan pada hewan-hewan. Laqad khalaqnal, ya, apa itu? Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tusrahun. Ya. Tuh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Doa masalah atau bertawasul dengan nama Al-Jamil, ya. Doa Nabi Yakub alaihissalam saat saudara-saudara Yusuf alaihissalam kembali dengan pakaiannya yang telah dilumuri darah dengan dakwaan bahwa Yusuf telah dimangsa oleh serigala adalah fasabrun jamilun wallahul musta'anu ala ma tasifun. Maka kesabaran yang baik itulah dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Ya. Ya. Ucapan ini juga yang diungkapkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha saat kehormatan beliau diuji dalam kasus hadis sulfik itu, ya, tuduhan dusta itu. Hadis sulfik itu tuduhan dusta. Beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak memiliki perumpamaan untuk kalian selain seperti Abu Yusuf atau Yakub. Saat beliau berkata, maka kesabaran yang baik itulah dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Ya, wallahu a'lam. Itu jadi jadi segala, kembali lagi kepada ayat, jadi tafsirannya yaitu segala puji, memuji ialah menyipati dengan yang baik, ya, seperti itu, yang dengan indah, ya, yang tetap bagi Allah sabitun lillah, yang tetap bagi Allah Ta'ala. Wahal muradul i'lam bizalikal iman, ya, yang tetap bagi Allah maha tinggi dia. Apakah ini maksud dengan alhamdulillah ini? Apakah ini yang bersifat pemberitahuan untuk diimani atau dimaksudkan hanya untuk memuji kepadanya belaka? Gitu. Itu jadi alhamdulillah ini bersifat informasi untuk diimani atau dimaksudkan hanya untuk memuji belaka ini, kan gitu. Maksud dari sini, ya. Jadi pujian atau alhamdu adalah memberi label bagus terhadap sesuatu. Pujian ini muncul berdasarkan pilihan orang yang melakukan. Artinya begini, ya. Artinya memberi label bagus terhadap sesuatu di mana tidak serta orang lain melakukan yang sama. Inilah ciri khas pujian, ya, seperti diungkap oleh Syekh Ibrahim dalam syarah Ta'lim Muta'alim, yaitu tujuan memberi pujian minimal ada dua. Pertama,
lita'zim, yaitu untuk mengagungkan Allah. Ya. Pujian itu untuk mengagungkan Allah. Yang kedua, litabzil, yaitu untuk menghormati. Ya. Jadi keduanya dapat ditujukan untuk mengagungkan dan untuk menghormati Allah. Ya, seperti terungkap dalam Al-Qur'an, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Itu. Ada itu, ya. Namun pujian ini dalam pengertian mengagungkan lita'zim dan menghormati litabjil hanya dapat diekspresikan oleh lidah atau lisan. Jadi pujian adalah bahasa verbal yang belum tentu diikuti oleh hati dan diimplementasikan dengan perbuatan yang dilakukan secara subjektif atau al-ikhtiyari. Nah, pujian itu pilihan seseorang, bukan pilihan orang lain. Gitu, ya. Sebab bagi Syekh Ibrahim memberi label, ya, simbol, ya, label, ya, bagus terhadap sesuatu yang dilakukan bukan hanya berdasarkan pilihan sendiri, tetapi juga berdasar pilihan orang lain. Disebut sanjungan, ya, al-madah. Ya. Jadi memuji Allah itu hanya dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah, gitu, ya. Itu tujuannya untuk apa? Untuk mengimani, gitu kan? Di sini pujiannya tujuan untuk mengimani. Untuk mengimani siapa? Untuk mengimani Allah. Ya, gitu ya. Sementara menyanjung seseorang, ya, sepak bola contohnya, tidak harus berspekasi beriman kan? Wah, Anda hebat main bolanya. Wah, Anda ganteng, gitu kan? Gitu. Itu kan tidak perlu untuk mengimani, gitu kan? Kan itu kan makhluk, ya. Jadi dengan kata lain, seorang pesepak bola bisa dilakukan oleh siapa saja, karena memang hal itu menjadi pilihan siapa saja, gitu kan? Itu pilihan siapa saja dan berbeda-beda orang dalam memuji orang dengan segala latar belakangnya itu. Ya, orang dengan latar belakang agama yang berbeda-beda bisa menyanjung pesepak bola yang sama, bisa, gitu kan? Maka itu pujian dalam surat Al-Kahfi ini diisyaratkan hanya untuk Allah semata-mata secara subjektif, yaitu untuk beriman saja, ya. Berbeda dengan pujian dan sanjungan adalah syukur. Jadi kalau pujian dan sanjungan adalah bahasa verbal, namun syukur, lanjut Syekh Ibrahim, adalah ungkapan lisan, hati, dan perbuatan. Jadi secara umum, bahasa verbal dapat dilakukan untuk mengungkapkan pujian, sanjungan, dan syukur. Tuh. Namun tidak demikian untuk pembenaran di hati dan implementasinya. Ya, ketika seseorang mendapat rezeki uang 1 juta rupiah misalnya, kemudian mengucapkan Alhamdulillah, ya, tidak serta-merta dikatakan ia telah bersyukur. Gitu. Dalam perspektif Syekh Ibrahim, ya, bisa jadi pertama dia sedang memuji Allah, yang kedua dia sedang mengucapkan kalimat syukur, karena bersyukur bukan mengucapkan kalimat syukur, gitu. Jadi orang tersebut baru dikatakan bersyukur kalau mengakui dengan sepenuh hati bahwa rezeki tersebut sebagai fadilah, fadl, karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dinikmati bersama-sama, ya. Setelah ia memberikan bagian orang lain dalam bentuk sedekah atau zakat, ya, yang ada pada uang tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ia itu bersyukur, begitu, ya. Apa di sini di kitab Jalalain ini jadi informasi alhamdulillah ini, ya, ini bersifat pemberitahuan untuk diimani, ya, atau dimaksud untuk hanya memuji kepada Allah belaka, ya, atau dimasukkan untuk keduanya, ya. Memang di dalam menanggapi masalah ini ada beberapa hipotesis, akan tetapi yang lebih banyak mengandung faedah adalah pendapat yang ketiga,
yaitu untuk diimani. Itu ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini untuk diimani, ya. Dan sekaligus menjadi pujian kepadanya. Sekaligus jadi mengimani dan memuji Allah, ya. Yang apa? Yang telah menurunkan. Itu allazi anzala ala abdihi, yang telah menurunkan kepada hambanya. Siapa hambanya? Ai Muhammad, yaitu Nabi Muhammad. Gitu. Alkitab, Alkitab, yaitu Al-Quran, yaitu Al-Quran. Dan dia tidak menjadikan padanya walam yaj'al lahu, di dalam Al-Quran itu, ya fihi, di dalam Al-Quran itu iwaja, kebengkokan, ikhtilafan au tanaqudon, ya ya, perselisihan atau pertentangan. Itu. Jadi sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulan dari ayat pertama surat Al-Kahfi ini adalah bahwa kita yang mengimani dan selalu memuji kepada Allah hendaklah mengimani atau mempercayai bahwa Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah yang maha indah ini ke Nabi Muhammad adalah tidak ada keraguan sedikit pun, dan tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang kontradiksi, ya. Ayat satu dengan ayat yang lain, surah satu dengan surah yang lain. Dan tidak ada perselisihan atau pertentangan di antara ayat-ayat dan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Maka maha indah Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. Nanti kita lanjutkan pada ayat kedua surat Al-Kahfi, qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran hasana. Nanti kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang akan datang. Demikianlah, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.